Pernah nggak sih ngerasa mentok pas belajar? Apalagi kalau udah ketemu pelajaran kayak geometri, ada bentuk, ada rumus, tapi kok rasanya nggak nyambung-nyambung gitu ya di kepala? Nah, ternyata nih, ada loh cara buat ngubah rasa frustrasi itu jadi aha, ngerti juga akhirnya. Kuncinya, gabungan antara masalah di dunia nyata sama teknologi. Yuk kita bedah buktinya. Coba deh, inget-inget lagi. Dulu, di kelas matematika, papan tulis penuh sama bentuk-bentuk aneh dan rumus yang bikin pusing. Apalagi pas udah masuk bab geometri. Perasaan bingung, frustrasi, ya Anda nggak sendirian kok. Banyak banget yang ngerasain hal yang sama. Oke, sekarang kita kerucutin masalahnya ke salah satu topik yang paling sering jadi momok, geometri 3 dimensi. Mulai dari kubus sampai kerucut, nah ini dia nih tantangan utama yang coba dijawab sama sebuah penelitian menarik. Jadi, kenapa sih geometri ruang itu rasanya susah banget? Pertama, kita ini dituntut buat ngebayangin objek 3 dimensi di kepala kita. Dan jujur aja, itu nggak gampang buat semua orang. Konsepnya itu abstrak banget. Kita lihat gambar datar di buku, terus disuruh bayangin bentuk aslinya gimana? Susah kan? Nah, yang bikin makin parah, cara ngajar yang biasa, ceramah doang, seringkali cuma bikin kita jadi pendengar yang pasif, nggak ngapa-ngapain. Oke. Kalau metode lama ternyata nggak efektif, gimana kalau kita balik total pendekatannya? Daripada kita cuma dengerin penjelasan, gimana kalau kita langsung mulai dari sebuah masalah, dan kita belajar sambil berusaha nyelesain masalah itu? Nah, inilah ide utama di balik problem-based learning, atau disingkat PBL. Ini perubahan yang besar banget. Anda nggak lagi dikasih rumus di awal, tapi langsung disodorin masalah dunia nyata yang kompleks. Anda dan tim Anda lah yang harus investigasi, cari tahu apa aja yang perlu dipelajari buat mecahin masalah itu. Belajar jadi sebuah aksi, bukan lagi sekedar nerima informasi. Pendekatan ini tuh bukan asal-asalan loh. Ada kerangka kerjanya yang kokoh banget dari seorang matematikawan legendaris George Polya. Dia mecah prosesnya jadi 4 langkah simple tapi super ampuh. Pertama, pahami dulu masalahnya apa. Kedua, bikin rencana solusinya. Ketiga, jalanin rencana itu. Dan yang terakhir, yang sering banget kita lupain, cek lagi kerjaan kita dan renungkan. Sederhana tapi kuat banget. Sekarang, ayo kita bawa konsep tadi ke zaman sekarang, ke abad 21. Kenalin Electronic Problem Based Learning atau EPBL. Ini sebenarnya PBL yang dikasih superpower teknologi. Bayangin deh, Anda bisa muter-muter objek 3D di layar tablet, diskusi sama teman di forum online, dan nonton video penjelasan kapanpun Anda butuh. Pembelajaran jadi jauh lebih hidup, dinamis, dan pastinya fleksibel. Terus, gimana sih pelajaran pakai EPBL itu di dunia nyata? Gini, pertama-tama, masalahnya disajiin secara digital, mungkin lewat video atau simulasi keren. Terus, mahasiswa langsung bikin kelompok secara online. Mereka investigasi bareng-bareng pakai sumber daya digital yang ada, lalu presentasiin solusinya juga dalam format digital, bisa video, bisa infografis. Terakhir, seluruh kelas diskusi dan refleksi bareng di ruang virtual. Jadi, seluruh prosesnya itu benar-benar interaktif dan kolaboratif. Oke, kedengarannya sih keren banget ya secara teori. Tapi, apa ini beneran berhasil? Nah, sekarang ayo kita selami sebuah penelitian yang menguji metode ini secara langsung, head to head. Jadi, ada sebuah penelitian yang ngelibatin 74 mahasiswa. Mereka dibagi jadi 2 kelompok yang seimbang. Kelompok pertama, kita sebut aja kelompok eksperimen, belajar geometri 3 dimensi pakai model EPBL. Kelompok kedua, kelompok kontrol, belajarnya pakai cara biasa, ceramah, dan ngerjain soal latihan. Dua-duanya dikasih tes di awal dan di akhir, buat ngukur seberapa jauh peningkatannya. Jadi, inilah pertarungannya. Di satu kubu, ada pembelajaran konvensional, pasif, fokus ke rumus. Di kubu satunya, ada EPBL, aktif, kolaboratif, dan basisnya masalah. Nah, setelah beberapa minggu berjalan, kira-kira metode mana yang bakal jadi juaranya ya? Dan sekarang, momen yang paling kita tunggu-tunggu, apa sih yang ditemuin sama para peneliti ini? Oke, setelah semua data dikumpulin dan dianalisis, akhirnya kita dapat jawabannya. Metode mana yang terbukti lebih efektif? Kita lihat dulu kelompok konvensional. Skor kemajuan belajar mereka, yang disebut endgain, cuma dapat angka 0,29. Kalau dalam kategori, ini tuh termasuk peningkatan yang rendah. Artinya ya, ada kemajuan sih, tapi dikit banget. Sekarang kita bandingin sama kelompok EPBL. Skor kemajuan mereka melesat sampai 0,63. Nah, ini masuk kategori peningkatan sedang ke tinggi. Bedanya kelihatan banget kan? Nah, lihat deh grafiknya. Ini benar-benar nunjukin bedanya. Jomplang banget kan?
Kelompok yang pakai EPBL, peningkatannya itu lebih dari 2 kali lipat dibanding kelompok yang belajar cara biasa. Ini bukan sekedar beda tipis loh, ini lompatan yang luar biasa besar. Tahu kalau EPBL lebih baik itu satu hal, tapi yang lebih penting adalah kenapa bisa lebih baik. Nah, disinilah bagian yang paling menarik dari semua temuan ini. Disinilah keajaibannya terungkap. Waktu hasilnya dibedah pakai 4 langkah Polya tadi, kelihatan banget kalau EPBL unggul di semua area. Tapi, coba lihat baris paling bawah, memeriksa solusi. Skornya 0,69, paling tinggi di antara semua. Ini adalah langkah refleksi yang super penting. Waktu kita nanya ke diri sendiri, jawaban gue udah bener belum ya? Ada cara lain yang lebih bagus nggak? Metode konvensional hampir nggak ngelatih ini, tapi EPBL justru bikin kemampuan ini berkembang pesat. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Kenapa temuan ini begitu relevan bukan cuma buat kelas matematika, tapi juga buat masa depan dunia pendidikan secara keseluruhan? Kesimpulan dari penelitian ini ngerangkum semuanya dengan sempurna, persis seperti yang tertulis di sini. Intinya, EPBL itu nggak cuma ngajarin rumus. Metode ini benar-benar membangun kemampuan berpikir strategis dan reflektif, skill yang penting banget di dunia nyata, tapi sering banget diabaikan di kelas-kelas tradisional. Jadi, ini dia poin-poin penting yang bisa kita bawa pulang. EPBL terbukti jauh lebih efektif, terutama buat ngasah skill berpikir tingkat tinggi. Ini bukti nyata kalau teknologi itu bukan cuma buat main-main atau sekedar nyampein info, tapi bisa jadi alat yang super kuat untuk belajar lebih dalam. Intinya, kita sekarang punya resep yang udah terbukti ampuh buat naklukin materi-materi yang paling susah sekalipun. Nah, ini nih yang bikin kita mikir lebih jauh. Kalau metode yang aktif dan berbasis masalah ini bisa bikin revolusi di kelas matematika, coba deh bayangin, gimana kalau ini diterapin di bidang lain? Fisika, kedokteran, atau bahkan sejarah? Kira-kira mata pelajaran apa lagi ya yang siap buat diubah total dengan cara kayak gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ruangan K303. Oke, sebelum pembelajaran kita absen dulu aja kehadirannya. Nuning ada Nuning? Nur Roturisa. Oke, pembelajarannya kita menggunakan website ya. Websitenya sudah saya. Nanti kalian masuk ke My Course. Lihat kelas yang PPLF. Ya, PPLF. Nah, nanti kita akan belajar di sini. Sudah? Sudah masuk semuanya? Sudah. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai bangunan tabung. Oke, mungkin kalian kalau tabung sudah tahu kan? Di kehidupan sehari-hari kalian sudah banyak mengenal bangun ruang tabung. Apa itu contohnya? Apalagi kita punya tabung. Kalian tahu pasti tabung itu apa? Apa gimana tabung itu apa? Satu orang. Ayo coba langgeng tabung apa? Dua. Itu yang memiliki selimut pada bagian dan atap dan alas. Oke, tabung itu merupakan suatu bangun ruang silengkung yang dibatasi oleh sisi atas dan sisi alas tabung. Tabung mempunyai dua rusuk yang berbentuk lingkaran. Oke, di sini ada sebuah fenomena masalah. Sebuah perusahaan minuman ingin memproduksi kaleng berbentuk tabung
untuk produk minuman energi 350 ml. Mereka ingin mengurangi biaya aluminium dengan tetap mempertahankan volume. Tujuannya di sini kalian akan memahami hubungan antara volume, luas permukaan, dan efisiensi bahan dalam pembuatan tabung. Biaya. Oke, untuk mengerjakan masalah ini, fenomena ini, kalian tidak akan individu, tapi akan secara berkelompok. Kelompoknya akan ditentukan dari penomoran. Ayo berhitung 1 sampai 3 dari sini. 1, 2, 1. Oke, pas. Yang 1 kumpul sama 1, yang 2 berarti gimana ya? Yang 2 mungkin di bawah juga. 1, pokoknya 1 kumpul sama 1, yang 2 kumpul sama 2, yang 3 kumpul sama 3. Penduduknya. Ayo, berpindah sekarang. Sekarang cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan menjawab soal pertanyaan dari Pak Adit.